Peristiwa naas menimpa Aibtu Mataungan, seorang anggota kepolisian di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Korban tewas terseret arus sungai setelah terjatuh dari sepeda motornya saat melintasi sungai Kalijodo di Lembang, Kabupaten Pinrang. Korban ditemukan meninggal dunia di 1,2 km dari titik awal korban terseret. Sebelumnya korban sempat dinyatakan hilang pada Minggu malam dan hanya ditemukan kendaraan korban yang berhasil ditemukan di dasar sungai. Satu orang korban terseret arus di Kabupaten Pinrang itu kronologisnya adalah kondisi sungai yang meluap, kemudian korban menyeberang di kondisi sungai yang meluap tersebut karena sungai tersebut posisinya di dekat jalan raya. Jenazah korban kemudian dievakuasi oleh tim SAR gabungan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kuatnya terjangan angin menyebabkan tembok bangunan yang masih dalam proses pembangunan di atas masjid tiba-tiba roboh dan menimpa atap serta pelafon masjid di Desa Alepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Beruntung tidak ada jemaah yang sedang melaksanakan ibadah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Robohnya tembok membuat sejumlah material bangunan seperti batu dan seng berserakan di dalam masjid. Kondisi ini membuat lantai dan karpet masjid menjadi basah dan tertutup material bangunan. Akibat kerusakan tersebut, masjid sementara waktu tidak dapat digunakan. Dalam buka puasa itu, tiba-tiba angin kencang ditambah dengan hujan. Jadi sementara kan bangunnya belum rampung, masih ada yang terbuka. Itu barangkali penyebabnya sehingga rubuh. Rubuh ya? Apanya itu rubuh, Pak? Itu pasangan batunya itu. Oh, itu terus menimpa apa, Pak? Menimpa atap sama plafon. Warga terpaksa membersihkan puing-puing material secara gotong royong agar masjid bisa segera digunakan kembali. Kejadian ini telah dilaporkan ke pemerintah kelurahan dan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ritual adat Pasolo di Sumba Barat NTT berakhir ricuh. Penonton berusaha menyelamatkan diri. Serangan rudal hypersonic Iran menghantam bunker tempat persembunyian petinggi Israel di Tel Aviv, Israel. Terungkap dalam penyerangan sekolah dasar di Iran yang menewaskan 170 orang, sekolah diserang rudal Tomahawk. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Naufal Zakwan, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, 2 rumah rusak setelah tabung gas meledak di rumah warga Cianjur, Jawa Barat. 3 korban terluka dirawat di rumah sakit. Beginilah kondisi 2 rumah warga di Kampung Kayu Manis, Cianjur, Jawa Barat yang rusak berat pasca terjadinya ledakan yang diduga dari tabung gas berukuran 3 kg yang sempat mengalami kebocoran. Kejadian bermula saat seorang warga hendak memanaskan kopi di kompor. Namun tak berselang lama ledakan terjadi hingga rumahnya rusak berat dan menimpa rumah yang ada di sampingnya. Kini ketiga korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit. 11 malam. Terus kan saya mah nggak dengar suara ledugannya itu nggak dengar. Cuman saya bangun jam 12 ngedengar ada suara jerit-jerit orang-orang di luar rumah gitu. Selama masa perbaikan, pemerintah setempat berencana merelokasi tempat para korban ke rumah yang telah disiapkan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan.
Kabel semrawut di Jalan Raya Kedoya Pesing, Kebun Jeruk, Jakarta Barat terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun sisa kabel semrawut di jalan membahayakan pengguna jalan. Udah. Kayak orang ngelak. Kebakaran melanda kabel listrik dan internet yang semrawut di Jalan Raya Kedoya Pesing, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Jangan ada yang keluar ya, nih di depan gang. Kobaran api semakin membesar hingga membuat sejumlah kabel terlepas dan menjuntai ke tanah. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting salah satu kabel listrik dan menyambar ke kabel lain. Api berhasil dipadamkan oleh petugas damkar di lokasi dengan menggunakan apar. Kebakaran atau percikan ya sebenarnya awalnya kabel udara. Itu kabel yang sepertinya kabel PLN dan kabel optik gabung jadi satu. Jadi ada percikan, warga lapor ke SCC Sudin, langsung anggota kami pos terdekat itu merapat menggunakan apar. Ternyata apinya sudah besar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kabel yang menjuntai sisa kebakaran mengganggu dan membahayakan para pengendara yang melintas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Akibat remblong, truk tronton menabrak 5 pengendara sepeda motor di lampu merah di Blora, Jawa Tengah. 1 pengendara tewas dalam insiden ini. Kecelakaan maut yang terjadi di lampu lalu lintas perempatan Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Blora, Jawa Tengah terekam video amatir. Sebuah truk tronton mendadak alami remblong hingga tak mampu menguasai laju kendaraannya hingga melindas 5 pengendara sepeda motor yang sedang berhenti di lampu lalu lintas. Akibat peristiwa tersebut, 1 pengendara motor tewas di tempat dan 4 lainnya terluka dan dilarikan ke klinik. Pada saat berjalan menurun, tiba-tiba mengalami remblong. Nah, kemudian sesampainya di TKP, tepatnya di Simpang 4 Traffic Light ikut wilayah Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan. Kini polisi masih memeriksa sopir truk tronton, sementara bangkai kendaraan telah dievakuasi ke Satlantas Polres Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Ritual adat Pasola di lapangan Kamaradena, Sumba Barat, NTT berakhir ricuh. Puluhan peserta saling serang membuat penonton lari-lari berhamburan menyelamatkan diri. Ritual adat Pasola yang berlangsung di lapangan Kamaradena, Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, NTT, awalnya berlangsung tertib dan meriah. Puluhan peserta dari masing-masing kubu saling membidik lawan dengan menggunakan lembing tumpul dari atas kuda berhias yang dipacu kencang. Namun sayang, tak lama setelahnya kericuan terjadi usai salah satu kubu diduga melempar batu ke arena Pasola. Para penonton berlarian menyelamatkan diri dari lemparan batu dan kayu serta kuda yang tak terkendali. Aparat gunakan water cannon dan gas air mata untuk meredam kericuan. Kondisi berhasil dikendalikan 1 jam kemudian dan acara dihentikan. Dari Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan. Sejumlah toko menjual obat tramadol ilegal diserang petasan oleh warga. Serangan dengan petasan ini merupakan bentuk protes warga karena kesal dengan peredaran obat keras. Toko juga dilempari dengan oli. Penjual obat keras berkedok toko kosmetik dilempari petasan dan oli bekas. Terjadi di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pasca penyerangan, polisi menggerebek sejumlah toko kosmetik di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Polisi menangkap penjual obat keras. Sejumlah toko kosmetik di ruas Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur digeledah polisi.
Penggeledahan dilakukan setelah polisi menerima aduan dari warga sekitar yang curiga karena aktivitas transaksi di toko itu didominasi oleh pemuda pada jam-jam tertentu. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 15 papan obat-obatan terlarang yang masuk dalam kategori daftar G atau psikotropika golongan rendah tanpa izin edar. Yang mana kios tersebut disewakan kepada seseorang yang sebenarnya mereka awalnya menjual kosmetik maupun perangkat elektronik seperti HP tersebut, tapi disalahgunakan dengan menjual obat-obatan daftar G. Kemudian dari 3 tempat yang kami lestari, kami temukan beberapa daftar obat G, obat keras, kurang lebih sekitar 5. Barang bukti berupa belasan papan obat disita polisi, sementara penjaga toko dibawa ke Mapolsek Pasar Rebo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Terpergok saat beraksi, 2 pencuri sepeda motor diamuk massa di Karawang, Jawa Barat. 1 pelaku tewas, sementara 1 pelaku lain kritis. 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor di Karawang, Jawa Barat tergeletak setelah diamuk warga. Kedua pelaku sebelumnya kepergok saat sedang melakukan aksi pencurian sepeda motor milik warga yang terparkir di depan sebuah toko sembako. Polisi yang datang ke lokasi berupaya mengamankan kedua pelaku dari amukan massa. Namun saat diamankan, salah satu pelaku dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 1 pelaku lainnya dalam kondisi kritis. Dan saat ini jajaran Polsek Pedes sudah membawa kedua terduga pelaku ke Rumah Sakit RSUD Karawang, dan 1 pelaku sudah dinyatakan meninggal dunia. 1 pelaku lagi sedang mendapatkan perawatan intensif di UGD RSUD Karawang. Dan kami mengimbau agar masyarakat tidak main hakim sendiri. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang anak anggota DPRD Rembang, Jawa Tengah menjadi korban penganiayaan kelompok pengamen anak jalanan. Polisi menangkap 3 pelaku di Lamongan, Jawa Timur. Aksi penikaman seorang anak anggota DPRD Rembang terekam kamera pengawas. Insiden bermula ketika korban berkendara sepeda motor melintas di Jalan Lingkar, Desa Munda Teko, Rembang. Korban kemudian berhenti dan mendatangi pengamen jalanan yang sedang nongkrong di depan minimarket. Korban bermaksud meminta rokok, namun karena diduga tidak dengan cara yang baik, membuat para pelaku tersinggung sehingga korban dikeroyok dan ditikam dengan pisau hingga korban terluka di tangan dan bahu. Polisi yang telah mengidentifikasi para tersangka menangkap 3 tersangka di Lamongan, Jawa Timur. Dari pemeriksaan terungkap, tersangka AA menikam korban dengan pisau, sementara 2 tersangka lainnya memukul dan menendang korban. Atas dasar cekcok tersebut, teman-teman para pelaku yang awalnya berada di belakang Indomaret atau di samping Indomaret, akhirnya ikut. Kemudian para pelaku tersebut ada yang menendang sepeda motor, ada yang mengejar, kemudian terakhir ada juga yang melakukan penusukan menggunakan alat atau pisau lipat yang sudah memang sehari-hari dibawa oleh para pelaku tersebut. Para tersangka sudah ditahan di Polres Rembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat pasal tindak pidana kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Polisi mengungkap kasus kematian balita 4 tahun yang tewas di rumahnya di Baleng Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban dianiaya oleh ayah kandungnya karena kesal, ibu korban hengkang dari rumah. Kasus tewasnya balita berusia 4 tahun warga Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur yang diduga menjadi korban penganiayaan akhirnya terungkap. Usai melihat hasil otopsi terhadap tubuh korban, Satuan PPA dan TPPO Polresta Sidoarjo akhirnya menetapkan ayah korban sebagai pelaku.
Dari hasil pemeriksaan diketahui jika pelaku kesal terhadap korban karena terus menangis menanyakan ibu kandungnya yang meninggalkan rumah tanpa izin disebabkan perekonomian rumah tangga. Pelaku yang sebelumnya mabuk bersama rekan-rekannya emosi dan kesal melihat korban yang terus menangis, akhirnya menganiaya korban hingga tewas. Untuk motif pelaku, kenapa dia sampai melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya, itu berawal dari masalah rumah tangganya dengan istrinya. Jadi istrinya ini sudah meninggalkan rumah selama 4 minggu, sehingga dia merasa anaknya ini menjadi beban, sehingga dia stres karena anaknya ini hari-hari selalu merengek mencari mamanya. Pelaku ditahan di sel tahanan Polresta Sidoarjo, sementara korban telah dimakamkan keluarganya di pemakaman umum desa setempat. Seorang anak 16 tahun dilaporkan ke polisi atas kasus pengeroyokan oleh seorang DPO polisi atas kasus yang sama. Dari rekaman kamera CCTV, anak ini hanya melerai pengeroyokan yang menimpa karyawan di toko milik orang tuanya. Terekam kamera pengawas di perumahan, DBS, bocah berusia 16 tahun tidak ikut dalam pengeroyokan terhadap keempat pelaku pengeroyokan yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman, bocah tersebut berusaha melerai perkelahian antara 4 pelaku dengan salah satu karyawan toko milik orang tua DBS. Sebelumnya, korban bernama Junara Alberto Hutahian telah membuat laporan ke Polrestabes Medan pada tanggal 3 November 2024 terkait kasus pengeroyokan terhadap 4 pelaku. Usai membuat laporan, pihak kepolisian memanggil keempat pelaku dan menahan 2 dari 4 pelaku. Sementara 2 pelaku lainnya berusaha kabur dan telah ditetapkan menjadi DPO oleh pihak Polrestabes Medan. Sementara pada 9 September 2025, salah satu DPO membuat laporan ke Polsek Medan Barat untuk mentersangkakan DBS. Hingga saat ini kejadian tersebut bergulir. 2 DPO belum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Sementara orang tua DBS langsung mendatangi Propam Polda Sumatera Utara guna penyelesaian kasus ini. Menurut ibu korban, anaknya selalu didatangi pihak kepolisian selama 3 hari berturut-turut ke sekolahnya hingga membuat korban trauma dan takut. Minta keadilan untuk anak saya. Mengatakan bahwa salah satu yang mengeroyok mereka adalah seorang anak yang umur 16 tahun masih SMA. Jadi tidak mungkin, dan melihat daripada rekaman CCTV yang kita lihat bahwa yang disebut mereka seorang anak ikut melakukan pengeroyokan itu tidak ada terlihat di sana. Hanya ada melerai dengan cara merentangkan tangannya. Jadi kalau untuk memukul tidak ada. Sementara pihak Polsek Medan Barat yang mengeluarkan surat mentersangkakan korban DBS enggan memberikan keterangan dalam kasus ini. Mengenai kasus Cynthia dan Charlie itu bang, yang DPO bang. Bang, sedikit aja bang. Bang, nanya sedikit aja bang. Hingga kini tim kepolisian masih melakukan pendalaman dan diduga pertengkaran ini ada unsur kecemburuan terhadap keluarga korban. Pencurian kotak infak terjadi di Masjid Al-Huda, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Mirisnya, saat beraksi, pelaku mengajak istri dan anaknya. Dari rekaman CCTV, pelaku tiba di Masjid Al-Huda, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara bersama istri dan anaknya. Sesampainya di dalam, pelaku sempat berpura-pura menunaikan sholat sambil mengamati keadaan sekitar. Saat situasi sepi, pelaku langsung beraksi dan membobol kotak infak yang ada di dalam ruangan. Usai beraksi, pelaku bersama keluarganya langsung keluar dari masjid. Mereka mengendarai motor dan meninggalkan lokasi. Menurut Imam Masjid Musriyadi, peristiwa ini terjadi pada Kamis 5 Maret sore. Aksi pencurian ini diketahui setelah petugas kebersihan masjid melihat gembok kotak infak dalam kondisi telah rusak. Orang itu naik kereta sama istrinya sama anaknya. Jadi anaknya
di teras depan. Dia ngambil air wudhu, seolah ngambil air wudhu lah dia. Habis itu baru masuk melalui pintu kamar mandi, baru berdiri dia seolah-olah mau sholat. Tahu-tahu ditengok kira-kira tak ada orang, baru dia masuklah mencongkel uang itu lalu dimasukkanlah ke kantong segala macam. Uang yang diambil pelaku diperkirakan berjumlah sekitar Rp500.000. Namun ternyata pembobolan kotak infak bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya kotak infak di masjid ini juga sempat dibobol. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Randy Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan mudah menerima kedatangan tamu tidak dikenal. Seorang nenek di Ponorogo, Jawa Timur kehilangan uang 10 juta serta emas puluhan gram usai memasukkan 4 orang tidak dikenal yang menawarkan terapi kesehatan gratis. Penumpang yang menggunakan minibus berwarna silver ini merupakan komplotan penipu yang mengincar harta lansia. Keluarga Bonari, warga desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, hanya bisa pasrah karena menjadi korban pelaku hipnotis atau gendam berkedok terapi kesehatan gratis. Korban kehilangan uang tunai 10 juta rupiah dan emas berat 33 gram atau senilai 60 juta rupiah. Berawal Bonari kedatangan 4 orang tamu, 2 perempuan muda dan 2 pria. Keempatnya langsung masuk ke rumah dan menawarkan terapi kesehatan gratis. 2 korban pasangan suami istri Bonari dan Mistun ini langsung saja percaya dan menuruti semua permintaan pelaku. Pasangan kakek nenek ini langsung melakukan terapi pijat di lantai dan pelaku lainnya masuk ke ruangan lain serta mengacak-acak lemari. Pelaku mengambil uang tunai 10 juta rupiah dan perhiasan emas 33 gram senilai 60 juta rupiah. Usai mendapatkan uang dan perhiasan, para pelaku berpamitan dan batal melanjutkan terapi. Korban belum juga sadar jika perhiasan dan uangnya diambil. Korban baru sadar kehilangan uang 2 hari berikutnya. Modus termasuk, insya Allah modus ini ya. Dia itu menawarkan terapi kesehatan ya. Padahal ibunya nggak sakit. Nggak sakit ibunya itu tidak sakit. Itu 10 juta. Selain uang mas? Selain uang? Perhiasannya kurang lebih 33 gram itu. Hasil rekaman kamera pengintai, korban mengendarai mobil warna silver namun tidak jelas wajahnya. Pelaku 4 orang dengan logat Sunda. Itu emang 4 orang itu cewek 2, cowok 2 dengan usia yang masih muda, kisaran 20 tahun itu. Dan logatnya bukan orang Jawa kan? Iya, menurut informasi Bu Metun itu untuk bahasa Jawanya kurang lancar, dia pakai bahasa Indonesia itu. Atas kejadian ini warga diimbau untuk selalu waspada terhadap tamu asing yang tidak dikenalnya agar tidak menjadi korban penipuan. Kini kasus telah ditangani pihak kepolisian.